I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ini yang masuk hari ini? Ibu dari semua. Alhamdulillah berarti sehat semua ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau bahas tentang materi apa? Tahu ya? Kemarin kita udah bahas tentang memahami ilmu kalam. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai memahami aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Memahami aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Nah, ya. Aliran ilmu kalam itu ada 7, ya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang aliran khawarij. Aliran apa? Khawarij. Nah, aliran khawarij ini secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu khawarij. Secara harfiah berarti mereka yang keluar. Aliran khawarij ini digunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Siapa? Barisan siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena kekecewaan terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim atau arbitrase dari kelompok Muawiyah yang dikomandoi oleh Amr bin As. Oleh siapa? Amr bin As dalam perang Siffin. Dan mereka juga tidak mendukung barisan Muawiyah. Nah, menurut kelompok Khawarij, semua yang telah mengikuti proses tahkim, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, telah melanggar ketentuan syarat yang dihukumi kafir karena telah melakukan dosa besar, yakni tidak berhukum dengan hukum Allah. Berdasarkan kejadian tahkim tersebut, kelompok Khawarij ini memutuskan pokok pemikiran bahwa setiap keputusan berada pada kekuasaan Tuhan. Itu ya pengertian dari aliran Khawarij. Selanjutnya ada tokoh-tokohnya nih dari aliran Khawarij ini ya. Nah, tokoh aliran Khawarij itu Abdullah bin Wahab al-Rashidi, selanjutnya ada Urwah bin Hudair, selanjutnya juga ada Musta'id bin Sa'ad, ada Farsah al-Asadi, Quraib bin Mar'ah, Nabi al-Azra, Abdullah bin Bashir, dan Najah bin Amir al-Hanafi. Selanjutnya dalam aliran Khawarij ini terdapat doktrin. Nah, aliran Khawarij ini doktrinnya secara umum adalah ajaran-ajaran golongan kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir. Berdasarkan ajaran pokok tersebut, kemudian aliran Khawarij mengembangkan pokok-pokok doktrin keimanan sebagai berikut. Nah, yang pertama, ketiga ya. Yang pertama itu setiap umat Muhammad yang terus ada 4 yang anak. Yang pertama itu setiap umat Muhammad yang terus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan taubat, maka dihukumi kafir serta kekal dalam neraka. Yang kedua, membolehkan tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat dan zalim. Yang ketiga, ada paham bahwa amal soleh merupakan bagian esensial dari iman. Yang keempat, keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu aliran Khawarij. Aliran yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Aliran apa? Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu arja'a, yarji'u, yang berarti menunda atau menangguhkan. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij berakhir perhitungan di akhir nanti. Ada tokoh-tokohnya dalam aliran Khawarij ini. Nah, tokoh-tokohnya itu ada Abu Hasan As-Shalih, ada Yunus bin Namari, ada Ubayd al-Muqta'i, dan Lailan
menunda hukuman atas Muawiyah, Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat hakim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, mengatakan pentingnya iman dari amal. Yang keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari rahmat Allah. Selanjutnya yaitu aliran yang ketiga. Ada aliran Syiah. Sering dengar nggak sih? Apa itu Syiah? Sering dengar nggak? Aliran Syiah. Sering dengar nggak? Nah, itu kan jelasnya di sini. Nah, pengertian aliran Syiah ialah Syiah itu berasal dari kata bahasa Arab Syiah. Nah, Syiah menurut etimologi berasal bahasa Arab yang bermakna itu pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah. Syiah itu artinya pengikut alim. Nah, selanjutnya itu ada tokoh dari aliran Syiah. Tokohnya, tokoh aliran Syiah ini ada Abu Dzar al-Ghifari, ada Mikdad bin al-Aswad, Ammar bin Yasir, dan sejumlah ulama yang menyatakan diri sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW atau biasa disebut dengan Ahlul Bait. Selanjutnya adalah doktrin aliran Syiah. Doktrinnya itu yang pertama itu tauhid, bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa. Yang kedua al-adil, bahwa Allah itu adalah yang Maha Adil. Yang ketiga an-nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah itu yakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Yang keempat al-imamah, bahwa Syiah itu yakini ada imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Dan yang kelima al-ma'ad, yang artinya itu terjadinya hari kebangkitan. Mereka mempercayai terjadinya hari kebangkitan. Selanjutnya aliran yang keempat, aliran Jabariyah. Nah, pengertian dari aliran Jabariyah ini berasal dari kata jabara yang berarti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Menurut Harun Nasution, Jabariyah ini adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadanya Allah. Maksudnya setiap perbuatan yang dikerjakan manusia itu tidak berdasarkan kehendak manusia, tetapi diciptakan oleh Tuhan yang dengan kehendaknya. Manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat. Manusia itu mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Ada tokoh-tokoh dari aliran Jabariyah. Tokoh-tokohnya itu yang pertama ada Jahm bin Safyan, yang kedua itu Al-Jahab bin Dirham, Husain bin Muhammad An-Najjar, dan Bilal ibnu Amr. Doktrin ajarannya itu ada dua, yang aliran ekstrim dan aliran moderat. Nah, doktrin ajarannya ya. Yang pertama itu aliran ekstrim. Aliran ini dikenal juga dengan nama Jahmiyah karena berdasarkan pemikiran pada tokoh utamanya yakni Jahm bin Sufyan. Doktrin ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia itu lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana yang dimiliki oleh para padanya. Terus ada aliran yang kedua yaitu aliran moderatnya. Tokoh ini yang berpaham seperti ini adalah Husain bin Muhammad Al-Najjar. Ia menjadi kelompok aliran moderat yang menyatakan bahwa Tuhan itu menciptakan segala perbuatan manusia, tapi manusia itu mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan tersebut. Menurut aliran Jabariyah moderat, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Banyak ya perbedaannya ya. Selanjutnya itu ada aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini pengertiannya yaitu secara teknologi berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya qadarat yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara teknologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia itu tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini mengangkat atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Kita kembalikan dari aliran Jabariyah saja.
ajarannya nih. Oh dari itu, semuanya ada doktrinnya ya. Doktrin yang pertama itu orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir, kata aliran Qadariyah, dan bukanlah mukmin, tapi fisik dan orang fasik itu masuk neraka secara total. Yang kedua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusia yang menciptakannya. Karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan yang baik di surga sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Yang ketiga itu orang Qadariyah menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu, dalam artian bahwa Allah itu tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, kudrat, ayat, mendengar dan melihat dan sebagainya. Selanjutnya mereka orang Qadariyah yang mengatakan bahwa akal manusia itu mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, bahwa Allah itu tidak menurunkan agama. Aliran selanjutnya yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran yang keenam ini ya, aliran Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu berasal dari kata iktijal yang terakhirnya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pikiran dalam Islam yang banyak berpengaruh dengan filsafat barat sehingga kecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasinya. Nah, ada tokoh-tokoh dari aliran ini. Tokoh-tokohnya yaitu ada Wasil bin Atha, Abu Zaid al-Khalaf, Al-Nazar, dan Abu Hasim al-Jubari. Doktrinnya yaitu dari Mu'tazilah ini. Yang pertama ada tauhid atau kekuasaan Allah, yang kedua ada al-adl, yang adil Allah, yang ketiga ada al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman, yang keempat itu al-manzilah bayi al-manzilah tadi, posisi di antara posisi, dan yang terakhir ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini aliran yang terakhir, aliran yang ketujuh. Aliran yang berapa? Ketujuh. Dari awal dari ketujuh ini apa? Sunnah wal jamaah. Siapa ini yang ahli sunnah wal jamaah? Tahu nggak sih ahli sunnah wal jamaah apa? Kamu nggak sering banget kan bilang ahli sunnah wal jamaah? Sering nggak? Iya. Nah, artinya dari ahli sunnah wal jamaah ini berarti artinya penganut atau pengikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan jamaah itu berarti artinya sahabat Nabi. Jadi aliran ahli sunnah wal jamaah itu menganut penganut sunnah atau itikat Nabi dan para sahabat Nabi. Aliran ahli sunnah wal jamaah atau yang biasa juga disebut dengan Sunni bagi menjadi dua, yaitu aliran al-Asy'ariyah sama al-Maturidiyah. Maturidiyah. Ada berapa? Ada dua. Nah, aliran Asy'ariyah ini adalah sebuah pakar akidah yang dinisbatkan kepada Abdul Hasan al-Asy'ari. Nah, ada tokoh-tokohnya dalam aliran ini. Yang pertama itu ada Abu Hasan al-Asy'ari, ya. Yang kedua itu ada Imam Al-Ghazali, yang kedua ada yang selanjutnya ada Imam Al-Fakhr Razi, ada Abu Ishaq al-Ifshirani, ada Abu Bakar al-Bakirani, dan Abu Ishaq al-Shirazi. Doktrin ajaran dari al-Asy'ariyah. Doktrinnya yang pertama itu sifat-sifat Tuhan. Yang kedua itu Al-Quran, yang tidak melihat Tuhan, yang keempat perbuatan manusia, yang kelima keadilan Tuhan, dan yang keadilan Tuhan. Nah, selanjutnya tadi ada dua, yang pertama dari dibahas tentang al-Asy'ariyah, yang kedua tentang Maturidiyah. Nah, aliran Maturidiyah adalah aliran pikiran dalam yang berpegang pada keputusan akal, pikiran dalam hal yang tidak bertentangan dengan syarak. Sebaliknya, jika ada hal itu bertentangan dengan syarak, maka akal harus berpegang pada keputusan syarak. Tokoh aliran ini yaitu Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Sesuai ya namanya, yang mempunyai Abu Mansur Muhammad al-Maturidi, itu nama alirannya Maturidi. Doktrin ajarannya itu. Nah, doktrin ajarannya yang pertama itu akal dan wahyu, yang kedua perbuatan manusia, yang ketiga kekuasaan yang kehendak mutlak Tuhan, yang keempat sifat Tuhan, yang kelima melihat Tuhan, yang keenam kalam Tuhan, yang ketujuh
perbuatan Tuhan, yang ke-8 perutusan Rasul, yang ke-9 perlakuan dosa besar, yang dan ke-10 yaitu iman. Dari bahasnya tadi udah selesai nih materi yang dijelaskan. Ada berapa sih? Ada 7. Yang pertama aliran Khawarij. Yang pertama aliran Khawarij. Yang kedua aliran Murji'ah. Yang ketiga yang keempat Murji'ah. Jabriyah. Yang kelima Qadariyah. Yang keenam Mu'tazilah. Yang ketujuh Syiah. Terbagi menjadi 2 yaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dalam semua belum nih dari aliran-aliran yang dijelaskan dari tokoh-tokohnya. Jadi semuanya doktrinnya ya. Ada doktrinnya, ada tokohnya, ada yang mempelopori aliran tersebut, ya. Dalam semua ya. Nah, ya udah. Hari ini materinya ini aja. Semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan dan mencerna dengan baik ya. Jadi kalau misalnya di depan ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini, kalian pasti bisa jawab. Oke? Sekian ya pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new